KPK terbitkan larangan bepergian ke luar negeri Yasona Lawli dan Hasto Kristianto. KPK cium ada penyalahgunaan dana CSR Bank Indonesia. Anggota DPR RI diperiksa satu persatu. Kronologi pemerasan polisi terhadap penonton DWP 2024 asal Malaysia nilainya capai 32 miliar rupiah. Foodis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini. Di laman berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Komisi Pemberantasan Korupsi keluarkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Yasona Lawli dan Hasto Kristianto. Larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan kedua orang ini di wilayah Indonesia dibutuhkan untuk proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Harun Masiku. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan. Elit PDIP dipreteli Yasona Lawli susul Hasto Kristianto. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap HK dan YHL yang terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tessa menyebut KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap HK dan YHL pada 24 Desember 2024. Larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan kedua orang ini di wilayah Indonesia dibutuhkan untuk proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Harun Masiku. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan. Menurut sumber Tempo yang merupakan pejabat KPK, HK merupakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto, dan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Hamonangan Lawli atau YHL. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto dan Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka pada 23 Desember lalu. Mereka ditetapkan sebagai tersangka suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Sedangkan Yasona pada Rabu 18 Desember 2024 juga menjalani pemeriksaan di kantor KPK untuk perkara yang melibatkan Harun Masiku. Ketika itu, Yasona mengatakan materi pemeriksaan seputar aktivitas dirinya sebagai Ketua DPP PDIP dan semasa menjabat sebagai menteri. Dalam pemeriksaan, Yasona menjelaskan sikapnya pada saat menjadi Menteri Hukum dan HAM yang tidak mendeteksi Harun Masiku telah melintas masuk ke Indonesia
dari perjalanan ke Singapura. Atas informasi yang salah dari Ditjen Imigrasi Kemenkumham itu, KPK menyatakan Harun Masiku tidak berada di Indonesia. Padahal saat operasi tangkap tangan atau OTT, Harun Masiku diduga sudah di tanah air dan sedang di salah satu hotel berbintang di Jakarta Pusat. Orang dekat Hasto diduga diminta menjemput Harun Masiku dari hotel itu, lalu diminta untuk membuang handphone ke dalam kali di sekitaran Cikini, Jakarta Pusat. Sejak saat itu, keberadaan Harun Masiku tidak diketahui. Diketahui pada 28 Januari 2020 lalu, Yasona pernah mencopot Dirjen Imigrasi Roni Franky Sompi lantaran kekeliruan data imigrasi terkait pergerakan Harun Masiku yang kala itu ditetapkan sebagai buronan. Kala itu, Roni awalnya mengumumkan pergerakan Harun Masiku ke Indonesia. Roni mengatakan Harun Masiku ini telah tiba di Indonesia dari Singapura pada 7 Januari 2020. Sementara pada 16 Januari 2020 lalu, Yasona mengatakan bahwa Harun Masiku belum berada di Indonesia. Terkait simpang siur keberadaan Harun Masiku, Roni mengatakan data yang disampaikan Yasona itu belum mencakup data terbaru lalu lintas penerbangan yang merekam aktivitas Harun Masiku. KPK memeriksa anggota DPR RI, Satori, terkait kasus dugaan korupsi Corporate Social Responsibility atau CSR di Bank Indonesia. Satori mengaku menggunakan dana CSR BI untuk kegiatannya di Dapil. Dia juga menyebut sebuah anggota Komisi 11 menerima program itu. Dana CSR dipakai untuk kegiatan Dapil. KPK periksa anggota DPR RI. KPK selesai memeriksa anggota DPR RI, Satori atau ST, terkait kasus dugaan korupsi Corporate Social Responsibility atau CSR di Bank Indonesia atau BI. Satori mengaku menggunakan dana CSR BI untuk kegiatannya di Dapil. Satori mengatakan dana CSR itu mengalir melalui yayasan. Dia juga menyebut semua anggota Komisi 11 menerima program itu. Semua sih ya, semua anggota Komisi 11 programnya itu dapat. Artinya bukan kita aja. Satori juga menegaskan tidak ada uang suap terkait hal tersebut. Dia berjanji akan mengikuti semua proses yang ada secara kooperatif. Sebelumnya, KPK memanggil dua anggota DPR, Heri Gunawan atau HG dan Satori atau ST, terkait kasus dugaan korupsi Corporate Social Responsibility atau CSR di Bank Indonesia atau BI. Keduanya memenuhi panggilan KPK. Satori tiba di gedung KPK sekitar pukul 13:11 waktu Indonesia Barat. Dia mengenakan kemeja batik berwarna putih. Jubir KPK, Tessa Mahardika, mengatakan pihaknya memanggil dua orang tersebut sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI. Tessa belum menjelaskan apa saja yang akan ditanyakan kepada dua anggota DPR itu. Penyidikan kasus korupsi CSR di BI saat ini tengah digencarkan KPK. Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember malam. Salah satu lokasi yang digeledah ialah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan mengatakan ada sejumlah bukti yang disita penyidik KPK dari kegiatan tersebut.
Bukti itu mulai dokumen hingga barang elektronik. Ada beberapa ruangan yang kita geledah, ya. Di antaranya adalah ruang Gubernur BI, ya. Kita ya mencari bukti-bukti berupa dokumen dan yang lain-lain yang terkait dengan dugaan kita. Oh, tersangka yang terkait perkara ini ada. Kita sudah dari beberapa bulan yang lalu telah menetapkan 2 orang tersangka yang diduga memperoleh sejumlah dana yang berasal dari CSR-nya Bank Indonesia. Kita kan melakukan proses penyidikan, ya. Tentunya kita akan ungkap semuanya, fakta-fakta ini, bagaimana keputusannya, siapa yang mengambil keputusan, perencanaannya CSR ini bagaimana, siapa-siapa yang menerima. Nah, itu yang kita dalami sekarang. Ada dugaan, ya, ada dugaan selain ke BI ada tempat-tempat lain. Beberapa dokumen, ya, kita temukan beberapa barang-barang alat bukti elektronik, kita juga amankan dokumen terkait berapa besaran CSR-nya, siapa-siapa yang menerima dan sebagainya. Tentunya itu yang kita cari. Kasus pemerasan polisi terhadap warga negara Malaysia yang menjadi penonton Jakarta Warehouse Project 2024 mencapai 400 penonton dengan nominal mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau sekitar 32 miliar rupiah, mencuri perhatian publik di media sosial. Meski begitu, Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan untuk memastikan tindak lanjut atas informasi yang belakangan viral di media sosial. Indonesia tercoreng akibat ulah Polri. 18 polisi peras penonton DWP 2024. Kasus pemerasan polisi terhadap warga negara atau WN Malaysia yang menjadi penonton Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024 mencuri perhatian publik di media sosial. Konser DWP 2024 ini berlangsung pada 13, 14, dan 15 Desember 2024 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Konser yang berlangsung 3 hari ini membuat WNA Malaysia menuntut polisi Indonesia lantaran telah melakukan pemerasan. Beberapa WNA Malaysia melakukan protes atas pemerasan yang mencapai kerugian berjumlah 32 miliar rupiah. Adapun kronologi pemerasan polisi terhadap WNA Malaysia ini sebagai berikut. Penonton Malaysia melakukan protes. Kasus ini bermula dari pengakuan penonton Malaysia di media sosial yang mengikuti DWP 2024. Sekitar 400 penonton mengaku menjadi korban pemerasan oleh polisi dengan nominal mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau sekitar 32 miliar rupiah. Salah satu pernyataan diungkapkan dari akun Instagram @bintangq_ss_boom di kolom komentar. Selain itu, akun lainnya @squi_bintang juga mengaku melihat banyak pengunjung ditangkap, meskipun tidak ditemukan barang terlarang. Akun tersebut juga menyebut bahwa pengunjung yang hasil tes narkobanya negatif tetap dipaksa membayar sejumlah uang. Promotor Ismail Life melakukan penyelidikan. Melalui pernyataan resminya, Ismail Life menyampaikan penyesalan atas pengalaman buruk para penonton. Namun, promotor mengaku bahwa masalah tersebut
merupakan kejadian di luar kendali promotor. Ismail Live kemudian menegaskan bahwa terkait dugaan pemerasan oleh polisi, mereka memastikan telah bekerja sama dengan otoritas untuk menyelidiki kasus tersebut. Polisi melakukan pendalaman. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ari, berjanji akan memberikan perkembangan lebih lanjut ihwal penyelidikan personilnya yang diduga melakukan pemerasan. Ade Ari menjelaskan, Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Metro Jaya dengan asistensi oleh Divisi Propam Mabes Polri diturunkan untuk menyelidiki kasus ini. Penyelidikan ini bertujuan untuk memastikan tindak lanjut atas informasi yang belakangan viral di media sosial. Ade Ari juga menegaskan komitmen Polda Metro Jaya untuk memberantas peredaran narkoba tanpa pandang bulu. Penangkapan 18 polisi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan Divisi Propam telah menangkap 18 polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap WNA Malaysia di DWP 2024. Terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Sebanyak 18 personil polisi yang diduga melakukan pemerasan tersebut akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir jika benar terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh 18 polisi itu terhadap WN Malaysia di DWP karena bentuk komitmen menegakkan hukum. Trunoyudo juga mengatakan, dalam menangani kasus ini, investigasi akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tuntas. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di fonis.id dan di channel YouTube Fonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri sampai jumpa minggu depan.